Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang boleh Tuhan jadikan. Dan di tengah-tengah masa Idul Fitri ini kita bersyukur bahwa semoga Indonesia selalu tetap dalam keadaan damai, saling memaafkan satu sama lain, dan kita terus bangun bangsa ini dengan kebaikan. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan pujian PKJ 232, PKJ 232 dikala hidupku tentram. PKJ 232 dikala hidupku tentram. Kita pujikan. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajakku bersaksi tegar. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya keselamatan kami selain di atas kayu salib, tapi juga dalam perjuangan hidup hari ini juga ada pada Tuhan. Dan kami mau menggantungkan seluruh hidup, keinginan dan juga kerinduan-kerinduan kami. Sebelum kami mengawalinya, kami minta petunjuk dari Tuhan agar kami boleh melangkah dalam kebenaran dan di jalan yang tepat. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 73, Mazmur 73 21-28, Mazmur 73 21-28. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Saudara, dari zaman dulu sampai sekarang ada banyak orang yang merasa iri dengan keberhasilan orang jahat. Jadi bahkan orang baik pun akan iri sama keberhasilan orang jahat. Ketika orang jahat itu makmur, nyaman, kok bisa ya orang sejahat itu kok bisa makmur? Dan kita iri masalahnya. Jadi yang berdosa saat ini dua-duanya, baik orang jahat yang sukses itu maupun orang baik yang tidak sukses, dan iri terhadap yang jahat. Nah, ini juga yang terjadi dan dialami oleh si pemazmur. Dia hampir terpeleset dalam rasa cemburu karena kehidupan orang-orang jahat di sekitarnya itu menambah harta, senang-senang selamanya. Apa yang harus kita lakukan ketika jatuh pada pemikiran yang sama dan tergoda untuk hidup? Kalau kayak gitu, kayak orang jahat aja dah kalau gitu. Kalau jadi orang jahat lebih menyenangkan. Pemazmur, kita bersama dengan pemazmur kita harus berpegang pada tetap Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti dan hati kita belum menerimanya gitu ya. Tapi pemazmur mengatakan bahwa meski hatinya pahit, sakit, buah pinggangnya tertusuk-tusuk, meski merasa dungu dan tidak mengerti, tapi dia tetap memilih untuk di jalan yang benar, tetap dekat sama Tuhan. Memang Bapak Saudara, secara kasat mata orang fasik kayaknya hidupnya enak-enak gitu ya, nggak kena tulah. Sedangkan orang benar itu kena tulah, kena masalah. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, apa yang mau sama-sama kita pelajari bahwa realita di balik apa yang kelihatannya orang fasik kok kayaknya baik-baik aja, itu semua tadi kembali dosa yang menutupi hati kita. Jadi dosa itu yang membuat kita iri pada keberhasilan orang jahat. Yang harus kita ingat, orang jahat yang berhasil tetap orang jahat gitu. Walaupun dia berhasil gitu, kenapa kita iri gitu? Bersyukurlah kalaupun kita nggak berhasil, tapi kita tetap berjuang jadi baik. Harusnya orang jahat itu yang iri sama kita, bukan kita yang kebalikannya. Sehingga Bapak Saudara, mari sama-sama kita mengerti realitas hidup kita dan kita belajar. Kalau kayak gitu, aku udah tahu saya bahwa mungkin saat ini dan kita selalu doakan saat ini Tuhan, mungkin saya tidak sukses. Jadi jangan berkata, oh saya mau orangnya, jangan. Ini belum akhir segalanya nih. Saat ini mungkin ada tantangan, ada banyak tembok yang menghalangi kita, tapi kehidupan orang percaya yang mungkin dipenuhi dengan tantangan, termasuk dalam diri kita yang saat ini cenderung untuk iri hati pada kesuksesan orang yang jahat. Mari sama-sama, kebahagiaan sejati adalah diperoleh bukan dari materi dan juga kesuksesan,
bukan apa yang ditawarkan dunia, tetapi kita hidup dalam penyertaan Tuhan, itu yang jauh lebih besar. Sehingga Bapak Saudara, semoga kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan bersama dengan pemazmur kita taruh kehidupan kita, walaupun ke depan hari di hari-hari ini ada begitu hal berat, tapi kita mempercaya tetap jadi orang baik dan setia itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Dan nggak perlu kita iri sama orang-orang yang nggak baik. Tetap berjuang jadi baik dan andalkan Tuhan. Dekat terus sama Tuhan, jangan jauh-jauh. Capek kalau kita jauh-jauh dari Tuhan, berat dan tambah berat. Semoga kita bisa lewati dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk tidak iri pada orang jahat, keberhasilan orang-orang yang kurang baik. Enggak perlu kami juga menjadi sama seperti mereka. Dan kuatkan kami jangan sampai kami mampu meninggalkan Tuhan hanya demi mendapatkan hal-hal yang secara materi kelihatannya menarik. Kami serahkan ya Tuhan, bila hari ini kami mengerjakan hal-hal yang tetap baik, walaupun susah, walaupun gak enak, tapi kami percaya bahwa kami menjalaninya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.